Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala wa jalla syada salih jalakatul mukarrabin. Husanillah mu'alif hadal kitab Bahali Maksud Kerapia Sumaila Sallallahu Sallallahu Ba'ana wa umatina wa jatina Sallallahu Syadna Syekhina Husanillah ma'akina laskiya malang Talamidhi ma'asati walib Lillahi ta'ala lahumul fatihah wa nasya'ati bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 72. Al-Misalus Samin. Tema yang ke berapa Samin? 8. Ziarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ziarah maring Kanjeng Nabi. Wasadri hali lan bangete perjalanan ilaiha. Kala ngendika sapa qadiyat fi kitabihi yang dalam kitab Qadiyat judulnya ini Asifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa. Ziaratu qabrihi utawi ziarah kubure Kanjeng Nabi iku min sunanil muslimin, termasuk tradisinya orang Islam. Jadi ziarah kubur Kanjeng Nabi. Kalau kita umroh, biasanya kalau umroh itu kita ke Madinah duluan. Dari Madinah beberapa hari, kemudian baru ke Mekah. Sebagian ada yang umroh lama, biasanya berapa? Ada yang 15 hari ya. Kalau umroh 15 hari, biasanya di Madinah 8 hari. Karena ngejar arba'in. Arba'in itu kita jamaah di Masjid Nabawi, itu selama 41 kali jamaah. Kalau sehari semalam kan 5 kali 8 hari, berarti 40. Karena ada hadis yang mengatakan keutamaan sholat jamaah di Masjid Nabawi selama 41 kali berturut-turut tanpa jeda. Jadi 8 hari full. Kita berusaha untuk ngejar itu. Kalau yang umroh 15 hari, kalau Anda umroh 7 hari, kan nutut. Biasanya di Madinah 4 hari, di Mekah 4 hari. Ziarah kubur Nabi itu termasuk tradisi Islam atau sunnah. Mustahma'un kan disepakati alaiha ing atase ziarah. Sunnahnya ziarah kubur Nabi itu telah menjadi kesepakatan wa fadilatun dan keutamaan muraghhabun yang disukai atau yang didorong, disarankan fiha ing dalam ziarah. Oke, hukum ziarah kubur Nabi adalah sunnah fadilah yang telah disepakati oleh umat Islam. Sumarawa kemudian meriwayatkan sapa Qadiyat bisa nadihi kelan sanate al-mutasil yang sambung an Ibnu Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadis Nabi mengatakan begini, man zaroni fil madinati, man sapane wong zaroni yang ziarah sapa man ning sun fil madinati di Madinah, siapa yang ziarah ke Madinah muhtasiban secara ikhlas, jadi tulus ziarah ke Nabi dengan niat yang baik, karena mengkono sapa man iku fi jiwari, akan menjadi tetanggaku. Kata Nabi, siapa yang ziarah ke Madinah, ke kubur Nabi, kalau beliau sudah wafat, maka dengan niat tulus untuk ketemu Nabi, maka karena fi jiwari, dia akan menjadi tetanggaku. Semoga kita termasuk orang yang menjadi tetangga Nabi. Kalau Anda punya perumahan, kalau di perumahan kita ada tokoh besar, kita kan senang banget. Kalau dulu zaman Pak Harto, Anda ingat Jalan Cendana, itu udah keren banget toh. Kalau di Malang apa? Jalan Ijen. Nanti Mbak rumahnya, saya di Jalan Ijen, kita kan keren banget. Walaupun Jalan Ijen yang paling
tapi kan wis gaya. Coba kalau Anda nanti kaplingan, saya di kaplingan sama Kanjeng Nabi. Nabi, agar kita bisa menjadi jiwar tetangga Nabi, salah satu yang bisa kita lakukan adalah manzaroni, membiasakan ziarah pada Nabi. Kalau kita belum bisa ziarah, paling nggak sholawat. Wa kuntu, satu fadilah ziarah neng Nabi iku menjadi jiwar. Yang kedua, wa kuntu lan ono sapa ingsun iku syafi'an, akan memberikan syafaat. Yang kedua fadilahnya adalah memberikan, kita akan insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Nabi yaumal kiamati, besok ketika di kiamat. Mungkin juga tidaknya di kiamat ya, bisa juga ketika kita di dunia, ketika kita ada masalah, dengan sholawat insya Allah akan dimudahkan. Kita ngaji apa dulu? Dulu nasihat atau ngaji apa? Ada seseorang sama ayahnya itu haji. Ini fadilahnya sholawat. Jadi dia haji, kemudian sampai di perjalanan haji, belum sampai haji, ayahnya sakit dan meninggal di jalan. Kemudian ketika meninggal disolati, mau dikuburkan, anaknya ini ingin melihat wajah ayahnya. Kayak kita biasanya kan gitu toh. Kalau kita keluarganya jenazah mau setelah ini, kita ingin melihat wajah terakhir kali. Kalau Ustaz dulu nggak mau, bukan nggak mau, kita aja yang nggak kuat aja. Jadi ketika Mbah Kung Nganjuk, abahnya Ustadz wafat, Ustadz pas di sini. Jadi ketika beliau wafat, Ustadz masih di Malang. Kemudian habis subuh kita pulang, semua yang di rumah udah siap, hanya tinggal nunggu Ustadz aja. Begitu habis nyolati, adik-adik dan keluarga itu bilang, Mas Dori nggak pengen lihat wajah Abah. Enggak. Saya nggak mau, karena mungkin kita nggak akan kuat untuk melihat wajah terakhir kali. Biarinlah wajah itu ada dalam kenangan kita. Ini juga gitu. Orang yang tadi ingin melihat wajah ayahnya yang terakhir kali. Tapi apa yang terjadi begitu wajah ini dibuka? Ternyata wajah ayahnya, jenazah ayahnya itu berubah. Jadi dia tidak berwajah manusia, tapi wajah binatang. Makanya kan orang ini, anaknya ini langsung pingsan, sedih. Di dalam kesedihan sampai nggak sadar itu, dia seolah kayak mimpi, didatangi seseorang. Ada orang datang kemudian mengusap wajah ayahnya. Dan begitu diusap, wajah ayahnya kembali pulih seperti wajah biasa. Kemudian ditanya, Anda siapa? Saya Kanjeng Nabi. Ketika ditanya, apa amalan ayah saya? Kok sampai Kanjeng Nabi rawuh kemudian memberikan syafaat? Kata Kanjeng Nabi, ayahmu itu dosanya sehingga kemudian wajahnya berubah adalah karena suka, kalau orang kita renten, apa nganak duit? Renten ya. Jadi utang 1.000 balik 2.000. Utang 100.000 balik 120.000. Rentenir. Ayahmu itu rentenir. Karena itulah dia dihukum oleh Allah. Begitu mati wajahnya berubah. Tapi kemudian saya perlu datang memberikan syafaat. Karena ayahmu adalah orang yang biasa maca selawat. Itu artinya selawat itu bisa menjadi syafi'an, syafaat. Tidak hanya di akhirat, bahkan kemudian ketika kita masih di dunia. Semoga dengan kita membiasakan sholawat, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah SWT. Itu fadilahnya sholawat. Satu, menjadi syafaat. Yang kedua, kita insya Allah akan menjadi tetangga Nabi. Wa fi hadisin akhir man, itu satu. Yang kedua, hadis yang lain, man sapane wong zaroni, yang ziarah sapa man ingsun ba'da mamati, setelah kematianku. Ziarah itu kalau dulu ketika beliau masih hidup,
Ketika beliau sudah wafat, kita juga bisa ziarah. Nabi mengatakan, siapa yang ziarah kepadaku, yang datang kepada Nabi setelah kematian Nabi, fakaan nama, maka seolah-olah zaroni ziarah sepoman ingsun fi hayati. Berarti nggak ada bedanya. Ketika kita ketemu Madinah, kemudian kita ziarah ke makam Nabi, ketika walaupun Nabi sudah tidak ada, kata Nabi, itu seolah-olah sama seperti kita ziarah ketika beliau masih hidup. Kalau yang laki-laki biasanya, ini kan misalnya Masjid Nabawi, kemudian di sebelah sini ada makam Nabi. Kita biasanya kalau laki-laki lewat depannya makam. Makam kemudian gantian sambil jalan. Nah, kalau yang perempuan lewat belakangnya makam. Itu ziarah. Nah, kalau laki-laki biasanya begitu, kita di depan makam kemudian mengangkat tangan. Seolah ada perasaan yang luar biasa. Biasanya nggak tahan untuk menangis. Karena begitu tangan diangkat untuk kayak seolah kita salam ke Nabi, seolah Nabi ada di depan kita. Itu perasaan-perasaan yang kadang muncul. Nah, walaupun beliau wafat, tapi ketika kita ziarah ke Nabi, maka Nabi mengatakan, siapa yang ziarah kepadaku walaupun saya sudah meninggal, maka seolah-olah dia sama seperti kita ziarah ketika beliau masih hidup. Ziyadatun, kala ngendika sapa Rasulullah SAW, Al-Madinah tu utai Madinah, fiha iku ing dalem Madinah kubri, utawi kuburanku. Madinah itu adalah tempat makamku. Wabiha lan ing dalem Madinah baiti rumahku. Madinah itu makamku, Madinah itu rumahku. Wa turbati lan tanah airku. Jadi artinya cinta tanah air bagian dari iman itu yo. Nabi juga mengajarkan itu. Madinah itu tanah airku. Jadi kalau enek wong Indonesia, lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, kemudian nggak mencintai Indonesia, itu aneh. Nabi mengatakan, Nabi itu aslinya kan bukan Madinah toh. Nabi itu aslinya Mekah, lahirnya di Mekah. Tapi beliau katakan, Madinah itulah tanah airku. Karena beliau disitulah wafat, disitulah beliau dakwah. Artinya, di mana kita tempat dakwah, di mana kita tempat mengabdi, itulah rumah kita, itulah kebanggaan kita. Kalau kita ada kampus kita, itulah kebanggaan kita. Pondok kita, itulah rumah kita. Sehingga itu ada bagian dari hidup kita. Wa turbati wa hakun lan menjadi hak kewajiban ala kulli muslimin ing atase setiap orang Islam apa ziaratuha, ziarah ning Madinah. Karena Madinah itu ada tanah air Nabi, rumah Nabi, makam Nabi. Maka hendaknya umat Islam ziarah ke Madinah. Akhrajahu at-Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tabrani. Kala ngendika sapa Rasulullah SAW, ada hadis lain, man sapane wong zaro yang ziarah sapa man kubri ing kuburku wajibat. Mongko wajib lau kedeman apa syafaati. Ini luar biasa. Nabi mengatakan siapa yang ziarah ke kuburku, insya Allah dia mendapatkan syafaatku. Jangankan Nabi yang luar biasa. Anda masih ingat ngaji manakib Syaikhul Qadir Jailani? Kita lama gak baca manakib ya. Biasanya dulu kan diagendakan minggu apa, kegiatannya apa, minggu apa. Salah satunya manakib. Syaikhul Qadir Jailani itu dalam waktu beliau masih hidup, beliau pernah mengatakan siapa yang ikut, kalau bahasa kita, siapa yang ikut ngaji di tempatnya Syaikhul Qadir Jailani, maka dia dianggap sebagai muridnya. Dan siapa yang dianggap muridnya, insya Allah Syaikhul Qadir Jailani akan membantu dia. Kalau di Mbah Hasim Tebuireng masih ada toh statement yang viral. Siapa yang ikut NU akan aku anggap sebagai muridku. Siapa yang dianggap muridnya, Mbah Hasim akan mendoakan dia. Artinya kan ikatan-ikatan itu ada.
Kanjeng Nabi tidak sekedar begitu. Beliau mengatakan manzaro kubri, siapa yang ziarah ke kuburku, insya Allah wajibat lahu syafaati, dia wajib mendapatkan syafaatku. Dengan niat ikhtisaban, niat yang baik. Kalau ngendika sapa qadiyat, ini ada syair yang bagus. Manzaro kubri Muhammadin nala syafaata fi ghadin. Billahi kurira dzikruhu wa hadisuhu ya munsiti, dan seterusnya. Man sapane wong zaro yang ziarah sapa man kubra Muhammadin ing kubure Kanjeng Nabi, nala mongko memperoleh sapa man asyafaata syafaat fi ghadin, besok di akhirat. Siapa yang ziarah kubure Nabi, maka insya Allah dia mendapatkan syafaat. Billahi, demi Allah, kurira diulang-ulang apa zikruhu, menyebut Kanjeng Nabi. Karena itu kita disarankan untuk banyak menyebut Nabi dengan maca selawat. Karena itulah Ustaz menyampaikan paling enggak kita maca selawat itu 100 kali setiap habis salat. Anda maca selawatnya terserah, maca selawat panjang atau pendek. Yang paling pendek sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau banyak tuh selawat. Kita biasanya habis salat maca selawat sifat, yang biasa kita baca itu bareng-bareng. Selawat sifat itu salah satu manfaatnya adalah membentengi kita dari penyakit. Semoga dengan maca selawat selawat sifat itu kita dijaga oleh Allah. Dari ini kan musim pandemi yang luar biasa. Semoga kita semuanya senantiasa sehat. Kita disarankan untuk banyak menyebut selawat, menyebut Nabi, wa hadisuhu, dan menceritakan tentang Nabi. Ya munsiti, hai orang-orang yang biasa melantunkan, menyenandungkan lagu, nasib. Ya, kalau kita itu sering nyanyi, biasanya kayak mandi kan nyanyi tuh. Mandi karo rengeng-rengeng. Padha rengeng-rengenge maca selawat. Waj'al, mongko menjadikan sapa sira salataka ing selawatmu daiman, secara daim, langgeng. Biasakanlah kita membaca selawat jahrun, secara keras. Alaihi ing atase selawat tahtati, maka akan mendapatkan petunjuk sapa sira. Biasakan maca selawat. Jahron boleh, siri juga boleh. Siri itu artinya dibaca pelan. Kalau kita maca selawat banter itu apa biasanya? Tibaan ya. Tibaan itu berjanjin. Atau kita sintu durur ya biasanya. Silakan. Fahuwa mongko utai Nabi iku ar-rasulu al-mustafa, yaitu rasul yang terpilih al-mustafa, dzul-judi, yang dermawan. Nabi itu salah satu sifatnya adalah dermawan. Beliau tidak pernah menolak permintaan. Itu yang kita bisa belajar. Kita ngaji apa kemarin? Samail. Kemarin ada yang ikut Samail tuh. Ini kan gak baru semua, paling gak bela yang lama. Kita ngaji Samail, itu sifat-sifat Nabi. Nabi itu di dalam hadis dikatakan, beliau tidak pernah menolak permintaan. Siapapun yang datang ke Nabi, minta sesuatu, beliau mesti ngasih. Sampai suatu ketika ada seorang pengemis, lama, beberapa hari gak makan. Kemudian datang ke Nabi, Nabi saya sudah lama gak makan. Sudah beberapa hari gak makan, saya butuh makanan. Nabi ketika itu beliau nggak punya apa-apa. Kemudian Nabi mengatakan, saya lagi nggak punya apapun. Tolong kamu datang ke Fatimah. Sayyidah Fatimah. Alhamdulillah, begitu sampai Sayyidah Fatimah itu nggak punya apapun juga. Coba makanan nggak punya. Dia hanya melihat ada kalung di lehernya. Maka kalung itu kemudian diberikan orang itu. Kalau Anda maka ini ada kunci motor, kalungnya itu dikasihkan orang itu. Karena itu oleh orang itu kemudian kalung itu dijual di pasar. Alhamdulillah yang membeli itu salah seorang sahabat. Dia tahu ini kan kalungnya Fatimah.
kemudian kalung itu dibeli, kemudian dikembalikan lagi. Akhirnya kan tanpa harus kehilangan kalung, kalungnya Sayyidah Fatimah balik dan orang itu dapat uang. Artinya pada konteks ini kita belajar Nabi itu tidak pernah menolak orang yang meminta. Karena itu kita belajar dari situ. Kalau kita kebetulan misalnya ada orang ngemis, orang minta, jangan pernah menolak dia. Silahkan kasih, kalau memang nggak punya uang banyak, yuk kasih sekadarnya yang kita bisa. Nggak usah ngomong, sama kok ijik muda tuh, kok ngemis. Enggak, yuk kasih aja lah. Kalau memang Anda gak sreg dengan perilaku dia, yuk kasih sekadarnya. Kadang ada tuh yang orang bawa bantuan atas nama pondok, biasanya sih ngakeh daerah tertentu. Kadang kita nggak yakin ini bener tak orang ini. Ya kalau kita nggak yakin, ya kasihlah sekadarnya. Kalau Anda yakin, kasihlah kita yang agak banyak, karena itu benar-benar nyumbang, benar-benar jariah misalnya. Kalau enggak, ya kasihlah seberapa. Tapi jangan pernah untuk tidak ngasih. Kalau terpaksa emang nggak ada uang, yuk ngomonglah dengan baik. Ngapunten ini lagi, mungkin lain kali. Itu jauh lebih baik. Nabi salah satu sifatnya adalah dzul judi, orang yang punya sifat pemurah, wal kafi, lan senantiasa mencukupi, an-nadi, yang murah. Beliau sangat gampang, murah, dan kalau ada orang butuh, beliau mesti berusaha untuk membantu. Wahuwa utai Nabi ku al-musyafa', orang yang mempunyai kemampuan memberikan syafaat fil waro, besok di neraka. Kalau di akhirat ada umatnya yang masuk neraka, maka Nabi bisa memberikan syafaat. Min haulin, saking kebingungan, kalau kita galau, salah satu yang kita bisa lakukan kalau sekarang adalah baca salawat. Dengan salawat insya Allah kegalauan itu hilang. Salah satu selain salawat, istighfar. Anda masih ingat ada hadis Nabi, siapa yang membiasakan maca istighfar, insya Allah satu, dia akan dikasih jalan keluar dari kesedihannya. Sehingga kalau kita galau, mungkin kita kurang banyak maca istighfarnya. Kalau biasa istighfar, insya Allah nggak akan ada masalah. Setiap masalah itu mesti akan ditunjukkan jalan keluarnya. Biasakan istighfar, kalau nggak istighfar, salawat. Yaumil wa mau'id, besok dino akhirat. Sholat maca salawat juga alaihi ngatasin Nabi sapa Rabbuna, Tuhan kita. Kalau kita maca Quran, Allah itu mesti menjadi objek. Jadi apapun kita berdoa kepada Allah, kita beribadah kepada Allah. Tapi ada satu di mana Allah itu justru menjadikan orang lain sebagai objek. Itu salah satunya adalah selawat. Selawat itu kan apa ayatnya? Ayatnya selawat apa? Ada toh Allah baca selawat, wal malaikatu yusholluna ala nabi ayyuhalladzina amanu shollu innallaha, apa ayatnya? Sampai lupa saya. Artinya kan di situ ayat itu mengatakan Allah aja membaca salawat pada Nabi, kemudian para malaikat juga baca salawat pada Nabi. Karena itu ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu satu-satunya ayat di mana Allah membaca salawat pada orang, itu pada Kanjeng Nabi. Karena itu di sini katakan shalla alaihi rabbuna, Allah aja membaca salawat pada Nabi. Maing panglaha yang tampak apa najbil faqodi, yaitu bintang kutub. Artinya statement Allah itu jelas banget, seperti bintang yang jelas banget. Summa qala, kemudian ngendika sapa Syekh wa fil fasli, anu iki dalam fasal alladzi aqadahu, yang mempercayai ing fasal fi tahsisihi, yang dalam kekhususannya Kanjeng Nabi bitablighi sholatiman, kelawan
disampaikannya sholawatnya seseorang sallallahu alaihi wasallam minal anami, saking manusia. Salah satu kelebihan Kanjeng Nabi dan kelebihan sholawat adalah semua sholawat itu akan disampaikan ke Nabi, walaupun mungkin sholawat kita tidak khusyuk. Pokoknya mau sholawat, apapun sholawat kita itu akan disampaikan ke Nabi. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong shalla kang maca selawat sapa man alaya kepadaku inda kubri, di samping kuburku, sami tuhu, saya akan mendengar. Kata Nabi, siapapun yang maca selawat di samping kuburan Nabi, saya mendengar selawat dia. Jadi Nabi tahu. Waman sapane wong sholat kang sholat selawat sepemen na iyan halih jauh. Jadi kalau kita selawat dekat Nabi, Nabi dengar. Kalau kita selawat, maca selawat yang jauh dari Nabi, bulih tuhu, mongko disampaikan sapa ingsun ing selawat. Kalau kita di Indonesia jauh dari Madinah, maka kita maca selawat kita akan sampai kepada Nabi. Dan selawat itu tidak perlu wudu toh. Kita maca selawat gak perlu wudu. Itu salah satu kelebihannya. Dimanapun boleh kita baca. Kalau kita maca Quran di toilet gak boleh. Tapi kalau selawat kan boleh. Artinya itu kelebihan selawat. Dimanapun boleh. Kalau maca Quran di tempat-tempat tertentu tidak semua boleh. Di tempat yang nggak bagus kita nggak etis maca Quran. Walaupun diniati dzikir, tapi kalau selawat nggak ada batasan itu. Dan siapa yang maca selawat walaupun jauh dari Nabi, bulih tuhu akan disampaikan kepada saya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Wa an Ibnu Mas'ud qala inna lillahi, saat temene kedua Allah malaikatun, ada malaikat. Kata Nabi, Allah itu mempunyai satu malaikat yang tugasnya khusus mencari data selawat. Sayahina, yang keliling sapa malaikat, yubalihuni, yang menyampaikan sapa malaikat ni ingsun an ummati, saking umatku assalama ing salam ing selawat. Kata Nabi, Allah itu mempunyai satu jenis malaikat yang tugasnya satu, keliling ke seluruh dunia mencari orang yang baca selawat, dan selawat itu akan disampaikan ke Nabi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Ibnu Umar radhiyallahu anhu ana ahadan, saat temani seseorang la yusolli, tidak maca selawat sopoman alaya kepadaku illa uridun, kecuali bakal disampaikan apa salatuhu, salawate man alaya kepadaku hatta yafrugo, sehingga selesai sopoman minha saking maca selawat. Karena itu ini hadis lain mengatakan sama, bahwa siapapun yang baca selawat maka berarti data kita yang maca selawat akan disampaikan ke Nabi. Mungkin Nabi akan melihat santri Alaska sing maca selawat sapa namanya siapa. Ketika kita sering, nama kita ditunjukkan ke Nabi, semoga Nabi mengenal kita dan kemudian berkenan memberikan syafaat pada kita. Allahumma sholli ala maulana wa syafi'ina Rasulillah sholatan turdika wa turdihi wa tardobiya anna ya rabbal alamin. Ini juga salah satu jenis selawat. Allahumma ya Allah sholli, mugi paring selawat ala maulana ing atase maulana Gusti kita wa syafi'ina, lan yang memberikan syafaat pada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatan ing selawat turdika, yang membuat ridho apa selawat ka ing Tuhan, wa turdihi, lan ridho sapa Tuhan hu ing Kanjeng Nabi, wa tardo, lan ridho sapa Tuhan biha kelan selawat ana saking kita ya rabbal alamin. Ini selawat luar biasa. Anda bisa pakai Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin,
Allahumma sholli ala maulana wa syafi'ina Rasulillah salatan turdika wa turdihi wa tardobiha anna ya rabbal alamin. Ini artinya kan, ya Allah, dengan selawat ini kita minta agar Allah ridho pada Nabi. Satu, Allah ridho kepada kita. Dengan selawat itulah kita minta Allah ridho pada kita, ridho pada kanjeng Nabi dan yang lain. Tapi Anda bisa pakai ini karena selawat itu macam-macam. Ada kitab khusus, kayaknya saya lupa judulnya. Itu sebesar ini. Itu hanya khusus berbagai macam selawat dengan segala fadilahnya. Siapa yang mau selawat ini, insya Allah begini, banyak. Tapi artinya selawat itu banyak, tidak satu. Artinya bacaan selawat itu banyak. Anda boleh baca yang mana, yang penting mocok. Boleh yang panjang, yang kita biasa selawat sifat. Atau kalau Anda menambah dengan selawat yang paling pendek, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad juga boleh. Yang penting istiqomah. Semoga kemudian kita dikenal oleh kanjeng Nabi, dan itu menyebabkan Allah berkenan memudahkan semua urusan kita dan memberikan syafaat untuk kita. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladifa Rabbati lana fi dinina Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladifa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.